Cuman bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Lalu ngaji, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita telah melihat sedikit tayangan tentang Syekh Jabir yang menyampaikan bahwasanya pemahaman tentang ibadah kurban, kebanyakan masyarakat Indonesia masih banyak yang salah, karena setiap tahun berusaha untuk berkurban 1 orang 1. Lalu apakah memang apa yang telah disampaikan oleh Syekh Jabir itu benar, dan kebanyakan warga Indonesia itu salah dalam pemahamannya? Kami di sini sudah menyiapkan sedikit tentang catatan-catatan hukum tentang ibadah kurban. Sebelum kita membahas tentang yang hadis yang disebutkan oleh Syekh Jabir, kita harus tahu dulu apa sebenarnya hukum daripada ibadah kurban itu sendiri. Dalam kitab Iqna sebutkan bahwasanya awal udhiyah sunnatun mu'aggadatun fi haqqina ala kifayah. Bahwasanya ibadah kurban ini pertama hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad yang kifayah. Maksud daripada kifayah di sini, in ta'addada ahlul baiti
fa idza fa'ala wahidun ala ahli bait ka fa'alul jami. Ketika satu keluarga ini berjumlah lebih dari satu orang, sebenarnya contohkan ada keluarga itu ada bapak, ibu, kemudian anak tersebut, katakan sebenarnya Pak Junet, ini satu keluarga Pak Junet sunnah untuk mengeluarkan beribadah korban. Nah, ketika ada satu orang saja sudah melaksanakan ibadah korban, contohlah sekarang bapaknya berkorban, Pak Junet berkorban satu kambing, ini sudah menggugurkan kesunahan yang lainnya. Nah, satu keluarga ini sudah gugur kesunahannya. Di dalam Hasyiah Bujaironi dijelaskan qauluhu kafa'anul jami', yang dimaksudkan mencukupi dari semua keluarga adalah aifi syukuri tolak, maksudnya di dalam gugurnya tuntutan, artinya sudah tidak tertutup untuk melakukan ibadah kurban lagi bagi anggota yang lain ketika satu sudah melaksanakan ibadah kurban. Wa illa fasawab lil mudahi khosotan, kalau qaim bi fardil kifayah. Tapi bukan berarti semuanya mendapatkan pahala. Pahala tersebut hanya lil mudahi khosotan. Pahala korban ini hanya didapatkan bagi orang yang berkorban. Jadi kalau masalah tuntutan untuk melakukan korban gugur dari semua keluarga, tapi untuk ibadah korban ya siapa? Untuk siapa hewan korban itu diniati. Contohlah ketika satu kambing untuk Pak Junet, berarti yang mendapatkan pahala korban adalah Pak Junet, sedangkan keluarga yang lain tidak mendapatkan pahala ibadah kurban. Satu kambing untuk satu orang ini merupakan kesepakatan para ulama. Saya ingin belajar dalam kitab Tuhfah, dalam syarah Minhaj disebutkan wa tudsi'u asyatu aidoina wal ma'izah an wahidin. Satu ekor kambing, baik itu kambing domba ataupun kambing Jawa, ini adalah hanya cukup untuk satu orang, panwahidin fakon, satu orang saja, ittifaqon la'an aksar. Semua sepakat ulama bahwasanya satu ekor kambing cukup untuk satu orang, tidak lebih. Bahkan disebutkan bal lau dzabaha anhuma syataini musya'ataini bainahuma lam yajzi li'anna kullan lam yadbah syatan kamilah. Bahkan dicontohkan di sini, ada dua orang yang mempunyai dua ekor kambing, kemudian disembelih tanpa ditentukan dulu ini kambingmu, kambing satu untuk si A, yang satu untuk si B, langsung disembelih bareng-bareng, ini tidak sah. Karena apa? Li'anna kullan lam yadbah syatan kamilah, karena satu orang ini tidak menyembelih satu ekor kambing secara sempurna. Tetap satu ekor kambing untuk dua orang, satu ekor untuk dua orang, ini tidak sah. Tidak sah hewan menjadi hewan kurban secara ibadah Tuhan, tidak sah karena satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Nah, sedangkan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berkorban satu ekor kambing, kemudian diniati untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Di sini saya tampilkan ada dua pendapat. Yang pertama adalah dari Hasyiah Bujaironi lagi dalam syarah Al-Khatib disebutkan yang wa qauluhu alaihi salam Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin jami'an khususiyatun lahu, bahwasanya ketika Nabi Muhammad berkorban satu ekor kambing domba, kemudian Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, ini adalah dari Muhammad dan umat Muhammad semuanya ini adalah khususiyah lahu, ini adalah model berkorban yang khusus untuk Nabi. Jadi tata cara Nabi berkorban seperti itu, kemudian diniati oleh Kanjeng Nabi satu kambing untuk semua umat Muhammad, ini adalah khusus hanya Nabi. Artinya ini adalah ibadah kurban yang satu kambing untuk
lebih dari satu orang adalah khusus Nabi. Umatnya tentu tidak bisa melaksanakan, yaitu tadi satu kambing hanya untuk satu orang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di dalam kitab Tuhfah juga disebutkan, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, wa khabaru Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin mahmulun ala tasyriki fis sawab wa huwa jaizun. Nah, doa kanjeng Nabi yang Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin ini adalah kanjeng Nabi ini ketika sudah berkorban satu ekor kambing domba, ini kanjeng Nabi andaikan ini kok diterima sebagai pahala kurban, ini kemudian semoga pahala yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad juga dilimpahkan diberikan kepada umatnya. Ini adalah tasyrik bisawab. Kanjeng Nabi mendoakan agar umat Muhammad ini juga mempunyai hak pahala tentang apa yang dilakukan kanjeng Nabi. Ini tasyrik bisawab, bersekutu di dalam pahala, dan ini diperbolehkan. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan, mempertegas dalam kitab Al-Wasit, wa amal qadru fasyatu la tujzi'u illa an wahidin. Adapun orang yang mampu untuk berkorban, ini andaikan dia mau korban, maka satu ekor kambing ini tidak mencukupi kecuali hanya untuk satu orang. Tapi secara ibadah korban, ya satu ekor kambing ini hanya untuk satu orang. Walau ishtaraka isnani fi syatin lam yajzi. Andaikan ada dua orang bersekutu untuk satu ekor kambing, maka tidak mencukupi. Apalagi untuk satu keluarga, ini sudah tidak mencukupi. Naam, qala Rasulullah SAW lamma doha hada an Muhammadin wa ummati Muhammadin wa hada istiraqul fis sawabi wa huwa jaizun. Nah, betul. Kemudian dawuhnya kanjeng Nabi yang ketika Nabi Muhammad berkorban satu kambing, kemudian diniati ini adalah dari Muhammad dan umat Muhammad, hada istiraqul fis sawab, ini adalah bentuk persekutuan bersama-sama di dalam pahala. Artinya apa yang telah dilakukan selama ini oleh mayoritas orang masyarakat Indonesia sudah benar. Dan andaikan kok ada satu keluarga ingin berkorban agar keluarga yang lain ini mendapatkan pahala, ini diperbolehkan. Ketika dia itu berkorban, tetap yang berkorban adalah dari saya, kemudian semoga pahala yang diberikan oleh Allah tentang ibadah korban juga keluargaku mendapatkannya. Ini adalah sama-sama di dalam segi pahala, bukan pahala atas korban itu sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak mohon maaf. Andaikan ada kurang keterangan-keterangan yang kurang jelas, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.